Oke, selamat sore dan di Papua selamat malam buat kita semua. Di sini saya ingin berwawancara singkat sedikit dengan kawan perempuan Ibu Negara nih. Kenalkan Putri Punama dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Nita Kugoya. Terima kasih. Oke, jadi langsung saja topiknya saya akan sedikit berwawancara dengan dia karena kemarin itu ada status yang dia ada viral di Jawa. Jadi ya umumnya di Jawa karena ada beberapa kawan-kawan di mana-mana yang sudah diposting juga. Terus yang terutama sekali itu di Surabaya sendiri. Jadi status itu bunyinya kayak seperti ini. Jadi ada salah satu kawan laki-laki yang tinggal di Wamena. Terus karena dia lihat realita di sana kayak seperti apa dalam lingkungan masyarakat, akhirnya ada membuat status tuh kenapa perempuan sekarang bisa memikul rambut palsu di kepala tapi takut pikul noken di kepala. Nah seperti begitu. Akhirnya ada beberapa kawan-kawan pria yang sudah mereka screenshot lalu mereka bagikan ke statusnya verifikasi mereka masing-masing. Cuman di sini kita sebagai perempuan ada yang tersinggung dengan kata-kata yang mereka di screenshot dan di situ ada terlutekan sekali yang dirasakan oleh perempuan tuh ada kata-kata yang bunyinya paham itu perempuan Papua begitu. Akhirnya ada kan manusia itu pasti punya padang pendapat itu akan masing-masing dan itu akan mendabangkan mengganggu kita punya psikologis atau aktivitas begitu. Akhirnya ada beberapa kawan-kawan Putri juga yang screenshot terus mereka posting juga kenapa laki-laki maksudnya tidak harus begini, tidak usah harus posting karena itu nama baik juga terus martabatnya perempuan Papua juga begitu. Kalau memang sayang sama adik atau saudara begitu kenapa tidak kasih tahu. Akhirnya di sini saling berbalas status tuh bermain di media sosial tuh sudah beberapa hari, mungkin 4 hari lebih. Akhirnya kita ambil kesempatan untuk berdiskusi. Terus di sini Putri ada salah satu juga sudah screenshot, demikian saya juga. Jadi kita dua juga sedang screenshot lalu kita bilang kawan-kawan laki-laki datang saja ke aspek kami dulu nanti kan sama-sama bicara cari solusi dari sini begitu. Akhirnya terus laki-laki juga tidak mau kalah dan bilang datang saja ke kontrakan laki-laki saja kita bicara di sini begitu. Akhirnya kita sudah memecahkan masalah itu unik-unik dan apa yang pernah berpikir pada pria sudah mereka sampaikan ke kita, terus dari kita juga sampaikan ke mereka begitu. Jadi di sini waktu itu karena saya fokus dengan main ngame di laptop, akhirnya saya tidak sedikit fokus dengan mendengar padam pria. Jadi saya akan tanya ke kawan Putri atau ibu guru saya nanti saya akan tanya ada beberapa padam pria yang khususnya laki-laki Papua yang dong pemikirannya wajib perempuan tuh memang harus senang melihatnya kalau perempuan pakai rambut palsu atau tidak. Kayak seperti begitu apa yang pada mereka waktu itu. Putri sendiri kalau udah dengar nanti sekarang ini saya akan wawancara, dia akan sampaikan ada beberapa pria yang padaan-padaan yang Anda sudah dengarkan. Oke, waktunya saya persilakan kepada Ibu Nigera. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bilang kalau waktu itu kita ada diskusi bersama saudara-saudara dan dari situ pas kita diskusi saudara-saudara yang sudah kasih naik ke status itu kita berdiskusi sama-sama
Terus kita bertanya kepada mereka, kenapa alasan kamu kasih naik status ini? Terus mereka bilang, kita tidak suka kalau perempuan Papua itu pakai rambut palsu. Tidak bisa pikul noken, baru hanya bisa pikul rambut palsu. Makanya kami kasih naik, dia bilang. Tetapi kami perempuan Papua tidak terima. Kalau memang begitu, kenapa tidak mau bilang ke orangnya langsung, tapi langsung kasih naik di sosmed? Itu sama saja menjatuhkan. Jadi kita sama-sama manusia itu saling menjaga satu sama lain, tidak usah saling menjatuhkan. Baru kita perempuan bilang begitu. Jadi itu hak asasi manusia. Jadi siapa saja mau bergaya apapun ya terserah. Intinya dia tahu budaya perempuan itu. Itu kita bilang begitu. Terus mengenai noken itu ya kita bilang kita perempuan Papua tahu bahkan kita punya budaya itu noken dan kita tahu bisa pikul, tapi ada saatnya, ada momennya, dan kita bisa bedakan kondisi sekarang kita di sini kita di kalangan mahasiswa. Jadi seketika ada acara atau kegiatan itu kami akan pikul noken itu. Tidak setiap hari kami pikul kan. Kita bilang penjelasannya seperti begitu kepada saudara-saudara laki-laki yang sudah kasih naik ke status itu. Bahkan mereka pun juga bilang kepada kita kalau kita tidak suka perempuan Papua pasang rambut palsu. Tapi setidaknya tuh tidak, itu hak asasi, jadi terserah dia mau bergaya apapun, intinya dia tahu budaya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih. Jadi kayaknya di sini sudah jelas dan itu hasil diskusinya. Cuman di sini saya punya ada catatan sedikit, ada padam-padam pria yang sudah menulis lalu dikirim, terus ada padam-padam perempuan juga dengan menurut globalisasi. Jadi itu sebentar kita akan lanjutkan. Jadi itu tidak sama topik dengan yang sekarang ini. Jadi itu tidak jauh dari topik yang tadi Asa sudah wawancara dengan Putri di kiri saya. Oke, terima kasih. Jadi jangan pernah lupa mampir di Semampir, karena Semampir tuh ada Semampir tuh ada di kota Surabaya. Jadi para tempat-tempat jomblo begitu. Jomblo Papua. Oke. Dan di sini terima kasih banyak. Semoga tidak salah paham dan tidak mengganggu psikologis Anda, karena ini kita bicara secara internal saja. Jadi kan pandangan manusia itu berbeda-beda, jadi itulah yang hasil kesimpulan apa yang kita diskusi karena status sendal pirang begitu. Oke, terima kasih. Nanti sebentar kita akan berjumpa lagi, kita akan lebih membahas dengan noken, terus perubahan kegunaan noken, manfaat noken, dan pengaruh dampak globalisasi rambut palsu yang realitas sekarang itu seperti apa. Itu ada hasil kesimpulan, itu saya akan jelaskan sebentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu.